Mari kita buka Alkitab kita Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu ini. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, ajarilah kami untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis, yang disaksikan oleh Yohanes dan hingga saat ini boleh sampai di tangan kami. Kiranya mata kami boleh melihat, kiranya telinga kami boleh mendengar, dan kami pun boleh mendengar apa yang firman Tuhan katakan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami, firman-Mu membersihkan kami, menghidupkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, Sardis adalah kota yang kaya karena emas yang mengalir di sungainya. Sardis juga adalah kota yang berkuasa karena dulunya merupakan ibu kota daripada kerajaan Lydia. Rajanya adalah Koresus. Dia pergi berperang melawan raja daripada Persia, kaisar Persia, yaitu pada saat itu adalah Cyrus the Great. Kores, ya, namanya mirip gitu ya. Satu Koresus, satu Kores, raja Persia. Dan sebelum pergi, si Koresus ini dia pergi ke satu peramal di Delphi untuk memastikan kemenangannya. Lah, dia datangin peramal itu dan peramal itu katakan, jika kamu menyeberangi sungai Halis itu, maka kamu akan menghancurkan sebuah kekaisaran yang besar. Kata peramal itu. Kemudian Koresus menyeberangi sungai Halis bersama dengan pasukannya. Saudara bisa cari di Wikipedia, cari di internet. Dan dia berpikir bahwa dia akan menghancurkan kekaisaran besar Cyrus the Great. Tetapi ternyata yang hancur adalah betul kekaisaran yang besar. Tetapi bukan kekaisaran Cyrus, tetapi kekaisaran dirinya sendiri. Saudara, Yesus mengambil peristiwa sejarah ini. Yesus ambil peristiwa sejarah ini dan dia tegur jemaat di Sardis yang pernah dikuasai oleh Raja Koresus. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau dikatakan engkau berjaya, engkau berkuasa, tapi kamu gak ada apa-apanya gitu ya. Gak bisa melakukan apa-apa. Dan Sardis terkenal akan pekuburannya yang dikenal dengan kota 1000 bukit. Bisa melihat, wah banyak bukit-bukit saudara. Kota 1000 bukit dan itu pekuburan. Sama seperti pemakaman di Sardis ini, Yesus mengingatkan kita bahwa sebuah gereja bisa punya 1000 jemaat. Tetapi sama seperti penghuni kuburan, mati adanya, kata Boyce. Di sana ada komentarnya, Boyce. Saudara, Yesus menggunakan sejarah Sardis dan kondisi tanah di Sardis pada saat itu. Dari sini kita tahu bahwa ada jemaat pertama yang dituju oleh Yesus dan Yesus menyampaikan pesan ini kepada jemaat mula-mula di sana. Jemaat yang pertama yang mendengar surat ini dan dikatakan oleh Yesus, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Sardis, kata Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau terkenal. Dikatakan hidup ya. Dan Sardis dikenal sebagai kota yang terlalu percaya diri dan angkuh. Tetapi dibalik dari apa yang dikenal itu secara realitanya adalah tidak. Kayaknya hidup tetapi mati adanya.
Dan gereja Sardis, saudara, hanyalah nama tapi tidak ada realitanya. Hanya reputasi tapi tidak ada kehidupannya. Ada reputasi, ada nama, ya mungkin yang dulu gitu ya. Tetapi sekarang itu nggak ada. Hanya sekedar nama saja. Realitanya adalah mati. Mungkin, saudara, ini mirip gereja yang karena keuangan gerejanya, mungkin karena pengaruh duniawi para anggotanya, mungkin karena banyaknya aktivitas dan program gereja yang membuat gereja di Sardis ini punya reputasi hidup. Wah, uangnya banyak loh. Wah, anggotanya banyak loh. Wih, aktivitasnya banyak loh. Begitu giat, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi kenyataannya sangat berbeda, dikatakan engkau mempunyai reputasi sebagai yang hidup padahal engkau mati. Secara kegiatan, ada gitu lively. Tapi mati, kata Tuhan Yesus. Berbeda. Di Sardis, saudara, nggak ada ancaman penganiayaan sebagaimana di Smyrna, sebagaimana akhirnya Polikarpus akhirnya dibakar mati, nggak ada. Di Sardis nggak ada pengajaran palsu sebagaimana di Pergamus, nggak ada. Dan jelas sekali, saudara, ini kan iblis nyerang pakai apa? Penganiayaan. Kalau itu nggak mampu, nyerang pakai apa? Pengajaran sesat. Ini binatang yang muncul dari laut, binatang yang muncul dari darat. Kemudian kalau ini pun nggak bisa menghancurkan gereja Tuhan, pakai cara yang ketiga, yaitu Babel, pelacur besar. Dengan segala hawa nafsunya. Saudara, kita melihat di sini di Sardis, jelas sekali iblis tidak menganggap Sardis ini layak untuk diserang secara rohani. Dia nggak serang ya pakai penganiayaan, nggak pakai binatang laut, nggak pakai binatang yang muncul dari darat, nggak pakai pengajaran palsu, nggak nyerang Sardis. Dan William Hendrickson katakan, Sardis adalah gereja yang sangat damai. Gereja ini menikmati kedamaian, tetapi kedamaiannya adalah kedamaian kuburan. Bahkan rohaninya pun diam gitu ya. Nggak beranjak, ya begitu saja tutup dalam kubur. Sardis adalah apa yang kita sebut saat ini sebagai gereja nominal. Namanya Kristen, tapi hanya namanya saja Kristen. Pelangnya bisa gereja, tapi hanya pelangnya saja gereja. Para anggotanya mengaku beriman kepada Yesus, bisa. Percaya kepada Yesus, bisa mengaku. Tapi pada kenyataannya hati mereka telah berpaling dari Yesus. Hati mereka telah berpaling dari Yesus. Kemudian Yesus berkata, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Di ayat 4, Tuhan Yesus katakan, artinya kalau ada sebagian orang kecil yang tidak mencemarkan pakaiannya, artinya sebagian besar dari mereka sudah mencemarkan diri mereka sendiri dengan dosa. Dan Simon Kistemaker mengatakan, sepertinya ada juga di sini komentarnya, hampir seluruh jemaat telah menyerah pada agama lain di sekitarnya. Dan daripada mempengaruhi budaya sekitarnya, justru gereja dipengaruhi oleh budaya sekitarnya. Simon Kistemaker mengatakan, Yesus juga mengkritik. Dikatakan di ayat yang kedua, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kata sempurna di sini, saudara, yang dipakai oleh Yohanes dan di tempat yang lain sama dipakai oleh Yohanes juga, ini artinya adalah penuh. Ya. Tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati penuh di hadapan Allahku, dikatakan oleh Yesus. Walaupun pekerjaan mereka mungkin mengesankan bagi manusia, membuat manusia terkagum-kagum akan apa yang dilakukan oleh gereja Sardis, tapi di mata Allah pekerjaan mereka kosong. Dalam perjanjian lama Tuhan menolak anak domba yang bercacat yang dipersembahkan sebagai korban. Tuhan maunya persembahan yang sempurna. Yang sempurna. Begitu juga Yesus melihat bahwa agama di Sardis kosong. Tidak ada pengabdian yang sungguh-sungguh, mendua hati bercabang. Tidak ada ucapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang beribadah tapi tidak dengan ucapan syukur dengan persembahan yang dibawakan ya. Tidak ada. Tidak ada dengan pengabdian yang sungguh-sungguh. Tidak ada. Gambaran gereja di Sardis seperti apa yang Paulus peringatkan. Kita buka bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5.
Saya bacakan saja, saudara bisa mengikuti ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya. Maksudnya mereka tidak menyadari, bahkan tidak mengakui, bahkan tidak mengetahui bahwa lewat ibadah mereka ada kuasa, saudara. Ada kuasa dari ibadah yang dilakukan tiap-tiap minggu. Mereka memungkiri kekuatannya. Dan inilah keadaan Sardis. Berbeda dengan apa yang dikenal orang. Kota yang kaya akan emasnya. Begitu penuh dengan kekayaannya. Begitu penuh dengan kekuasaannya. Tapi itu kosong. Gereja yang secara lahiriah sibuk dengan aktivitas keagamaannya. Tapi tidak punya kehidupan rohani dan tidak ada kuasa. Kenapa gereja yang dulunya hidup tapi sekarang mati? Kenapa gereja yang dulunya hidup tapi sekarang mati? Ya mungkin dulu bisa hidup ya, tapi sekarang mati. Saudara, Raja Sardis tadi, Koresus bertempur dan kalah lawan Cyrus the Great. Setelah pertempuran, si Koresus ini dia mundur kembali ke kotanya, ke benteng di puncak bukitnya. Dan itu 500 meter dari atas dataran. Kalau Gunung Fuji ya, mungkin itu dari permukaan laut ya. Di Gogome itu adalah Niseng Sambiakugurai, 2300-an. Mungkin dari tingkat pertama itu di bawah gitu ya. Kayak sepertinya tiap 500 itu adalah satu level. Sampai ke 3500 itu mulai masuk ke level ke-8. Saudara, pada puncaknya adalah melebihi itu gitu ya. Dan itu butuh waktu mungkin kalau saudara jalan terus dari puncak 5 sampai puncak ke-8 dan melewati hampir ke 3700 itu lewati puncak ke-8 itu jalan kaki, mungkin dari tingkat 5 ke atas itu mungkin kalau terus berjalan itu mungkin 3-4 jam ya. Pak Ido, Pak Ido istirahat kali ya, jadi lebih lama ya. Kayak perlu sesuaikan jantungnya ya, karena bisa tekanan udara membuat jantung harus beradaptasi gitu ya. Ya berharap suatu saat kita bisa ke sana ya sama-sama ya. Ngeliat fajar pagi ya. Oh itu indah sekali ya. Saudara, Cyrus naik ke bentengnya di 500 meter daripada dataran, di atas dataran, dan dianggap bentengnya ini tidak bisa ditembusi, maka dia kembali ke atas bentengnya itu. Dan kemudian Cyrus the Great daripada Raja Persia, Kaisar Persia ini kepung kota itu dan menawarkan hadiah bagi mereka yang bisa berhasil masuk atau menemukan cara bagaimana ke dalamnya gitu ya. Bagaimana caranya? Dan suatu hari ada namanya tercatat juga dalam sejarah siapa dia gitu ya. Seorang prajurit biasa, seorang prajurit Persia, dia lihatin, dia pantau bagaimana kok bisa masuk ya gitu ya. Bagaimana cara bisa masuk. Lalu ada prajurit daripada Sardis ini. Dia helmnya jatuh ke bawah. Dari atas tembok gitu ya. Dari bentengnya jatuh ke bawah. Lalu ketika jatuh ke bawah dia lihat gimana tentara ini turun ke tebingnya itu gitu ya. Bisa dia turun ke tebingnya dengan jalan yang sangat aman gitu ya. Dia ambil helmnya. Wah, dia tahu. Oh, ini jalannya tuh. Lalu tunggu malam hari. Setelah malam hari tiba, lalu dengan prajuritnya gitu ya. Masuk prajurit daripada Persia ini naik ke atas tebing yang sama di malam hari. Naik ke atas dan akhirnya masuk ke dalam kota dan benteng itu digulingkan. Dan ini peristiwa dalam sejarah. Sekitar 500-an sebelum Masehi. Lalu 200 tahun kemudian peristiwa sejarah ini terjadi kembali. Hal yang sama, hal yang bodoh, sama saudara. Terulang lagi. Sardis dikepung oleh salah satu jenderal daripada Alexander Agung. Peristiwa yang sama. Harusnya dijaga ketat bagian sana gitu ya. Peristiwa sama terjadi kembali. Dan salah satu jenderal Alexander Agung dia kirim pasukan kecil gitu ya ke atas tebing yang sama. Belajar dari sejarah. Sejarah ini begitu penting ya. Dan sekali lagi orang-orang Sardis lengah.
Dan mereka kira mereka aman gitu ya. Wah ini hebat nih benteng yang gak ada yang bisa kalahkan. Dan akhirnya benteng mereka digulingkan. Saudara, sama seperti Sardis yang jatuh karena tidak berjaga-jaga terhadap musuh. Gereja, orang percaya dikalahkan karena tidak berjaga-jaga terhadap serangan rohani. Ini peperangan rohani. Tidak berjaga-jaga terhadap serangan rohani. Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, gereja harus berjaga-jaga agar tidak bercampur dengan keadaan dunia yang telah mati secara rohani. Cilakanya saudara, memang gereja yang sudah mati kemudian saudara akan berbaur dengan dunia. Bahkan malu kalau berbeda dengan dunia. Berjaga-jagalah, Yesus katakan, supaya hatimu jangan terpikat oleh hawa nafsu, oleh kemabukan serta kepentingan duniawi. Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jika kita tidak waspada, kita akan seperti Sardis. Musuh sedang membajak tembok. Musuh sudah membuka pintu gerbang kota dan membawa kehancuran bagi kita. Bukan saja hamba Tuhan, tapi setiap pengurus, setiap jemaat perlu berjaga-jaga daripada godaan dosa dari senjata musuh yang mau menjatuhkan kita. Berjaga-jaga dan berdoalah. Jangan mengandalkan reputasi masa lalu. 2001 kuil Shinto bisa dibeli. 2002 tanah sebelah bisa dibeli. 2003 properti Kawasaki bisa dibeli. Dan kalau kita lihat memang itu adalah pekerjaan yang besar. Kita tahu kita sama sekali tidak mampu dan tidak sanggup. Dan kita tahu bahwa Tuhan boleh mengadakan semua hal itu. Tapi saudara, ini reputasi. Memang kita bisa mengingat kembali pekerjaan Tuhan. Tapi saudara jangan tinggal dalam atas nama reputasi. Gak bisa saudara. Kita gak bisa. Tidak ada reputasi yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Tidak ada. Reputasi tidak akan menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Kalau dulu saudara menang, reputasi dulu saudara menang, itu enggak membuat saudara menang sekarang. Tidak ada reputasi yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ingatlah apa yang dikatakan Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 8. Kita buka bersama-sama. Saudara, ingat ayat firman Tuhan ini tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Yakobus 4 ayat 8. Ini ayat hafalan kita untuk yang minggu yang akan datang. Untuk di bulan September ini. Ayat hafalan pertama di bulan September ini. Yakobus 4 ayat 8. Saudara, ingat ayat firman ini tiap-tiap hari. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Seringkali kita bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu kepada aku. Gitu. Doa ini tentu baik ya. Tapi Tuhan juga tuntut, mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Melalui apa ya? Doa. Sarana anugerah. Doa. Sarana anugerah. Saudara, di bawah pemerintahan Raja Koresus, Sardis bersukacita karena kekayaannya. Bersukacita karena kemudahan dan kenyamanan mereka. Tetapi ada hal yang mereka gagal tanamkan. Yaitu kebajikan. Enggak dipupuk. Keberanian tidak dipupuk, kekuatan tidak dipupuk. Saudara, di dalam khotbah itu biasanya saya golongkan ada dua hal yang besar. Pertama, dalam khotbah akan menyuarakan betapa kudusnya Tuhan. Itu betul ya. Sehingga kamu hidup kudus, tidak bercacat celah. Menjadi orang Kristen yang kuat di hadapan Tuhan gitu ya. Teguh, kuatkan imanmu gitu ya. Hidup kudus di hadapan Tuhan sehingga terangmu kelihatan di luar gitu ya. Dan orang akhirnya percaya kepada Tuhan. Satu khotbah yang seperti ini. Ini bagus tentu. Tapi kemudian dari munculnya selalu saudara ada side effect. Ada orang-orang fasik yang mengatakan, nih saya hebat. Itu mungkin saudara, sangat mungkin muncul kemudian. Pakai nama, nih hebat.
Kemudian kamu nggak bisa ini kan, kamu nggak bisa itu kan, itu muncul. Terus kemudian muncul golongan yang berikutnya untuk melawan golongan ini. Oh, kita diselamatkan bukan karena kuat dan kuasanya kita, tapi dan kuat dan kuasanya Tuhan. Kita orang yang lemah perlu datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan tiap-tiap waktu, dibawa kepada kakinya di atas salib. Itu betul, saudara. Itu betul, sama seperti tadi. Itu betul. Tapi side efeknya apa? Berkompromi dengan dosa. Sama, saudara. Satu koin dua sisi. Saya orang berdosa, saya orang berdosa. Lagi-lagi. Saya orang berdosa, saya orang berdosa. Lagi-lagi. Saya orang berdosa, saya orang berdosa. Lagi-lagi seperti itu, saudara. Dan kemudian nanti muncul lagi golongan yang berikutnya gitu menyuarakan. Lihat kekudusan Tuhan. Ini cycle. Ini cycle. Dan biasanya golongan yang satu akan kritik golongan yang lain. Nanti muncul lagi golongan yang satu lagi, kritik lagi golongan yang lain. Ini terus muncul dalam sejarah. Sebenarnya kalau dilihat apa? Keberdosaan manusia yang belum bertemu dengan Tuhan. Satu koin, dua sisi. Satu muncul dengan legalis, satu muncul dengan antinomian. Selalu muncul seperti ini. Dan begitu juga saudara gereja-gereja saat ini saudara. Kalau di Sardis tidak menanamkan, tidak memupuk keberanian dan kekuatan karena kekayaan dan kenyamanan. Begitu juga dengan gereja-gereja saat ini. Gereja bisa berfokus pada keuangan gereja karena uang yang kuat. Waktu itu ada satu sinode gereja di Indonesia dengan uang 5M utus satu orang untuk bangun gereja di Jepang. Tapi akhirnya kemudian gagal. Saudara coba bayangkan. Kita pakai uang apa? Gak ada. Kita nangis, kita doa, mohon sama Tuhan. Tuhan, siapa kami? Tuhan, kalau Tuhan menghendaki pekerjaan Tuhan jadi. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami walaupun tentu uang salah satu ya. Kami gak ada uang. Doa mohon kepada Tuhan. Berlutut menangis. Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Kita perlu bangun gereja. Kita perlu perluas gereja. Dan saudara ini bukan hanya ini saja saudara. Ini gak cukup saudara tempat ini. 75 meter persegi pun gak akan cukup saudara. Saudara mungkin lihat dalam kacamata 5 tahun ya. Coba lihat 10 tahun, 15 tahun yang akan datang gak akan cukup. Dan kalau ini sudah berdiri, maka stagnan di sini saudara. Stop di sini. Dan ini pemukiman penduduk saudara. Kalau kita gak perluas ke sana, kalau kita gak pindah, maka kita akan stop. Tapi kita nggak tahu juga bagaimana Tuhan akan memimpin dan menuntun, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, kita mohon kepada Dia. Kita mohon kepada Dia. Tuhan kalau boleh pertemukan dengan tanah yang lebih luas, mungkin yang lebih dekat di mana gitu ya, nggak tahu. Kita sudah cari lama tapi nggak dapat gitu ya. Tuhan kasih ketemu ini dan kita pun bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih, tapi kita tahu juga nih, ini nggak akan cukup. Kita perlu berdoa juga sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, tetangga sebelah menawarkan diri untuk menjualkan tanahnya. Saudara, gereja bisa berfokus pada keuangan gereja, bisa berfokus pada musik gereja, bisa berfokus pada kegiatan-kegiatan gereja, bisa berfokus pada fasilitas gereja dan banyak hal lain yang baik sebenarnya. Sebenarnya baik ya. Tapi dengan semua itu gereja manapun akan menjadi hampa tanpa kemuliaan Kristus yang hadir. Kalau Kristus nggak hadir, rohnya tidak memimpin dengan kebenaran dan kasih yang berada di depan, maka saudara, gereja hampa. Kehidupan pribadi hampa kalau Roh Kudus tidak pimpin. Saudara, gereja hidup karena kabar baik tentang Yesus. Yesus terus diberitakan apa yang dia lakukan, siapa kita, siapa dia. Terus diberitakan, Injil Yesus diberitakan. Kehidupan itu mengalir melalui iman yang benar kepada Tuhan yang hidup. Iman kepada Kristus, penyembahan melalui Kristus, tidak yang lain. Pelayanan juga yang tulus kepada Kristus. Kenapa orang melayani? Karena bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang Kristen sehingga kita menaruhkan diri kita dalam pelayanan sebuah gereja. Sebagai ucapan syukur kita. Sehingga saudara, kalau saudara melayani, itu tanda yang benar adalah karena ucapan syukur kepada Tuhan. Ya kemudian ada mungkin yang belum tahu ya, mungkin bersyukur karena masih mungkin belum menyadari. Coba-coba pelayanan ya bisa juga gitu ya. Tapi bisa Tuhan bisa pakai seperti itu gitu ya. Seperti kebiasaan sama prinsip mana dulu gitu ya.
Gitu ya. Kebiasaan bisa melatih orang untuk hidup saleh gitu ya. Sehingga ingat, oh dulu orang tua saya ngajak saya untuk ke gereja. Sehingga kita pun terbiasa ke gereja dan di situ bertemu dengan Tuhan. Kira-kira kayak begitu ya. Saudara, berfokus pada hal yang lain akan membuat gereja kehilangan kekuatan dan bahkan kehilangan hidupnya. Fokus kita bukan pada komunitas itu sendiri juga bahkan. Bukan pada pekerjaan, bukan pada sosial, bukan pada keuangan. Memang itu baik ya. Tuhan berikan sekali lagi itu baik. Tapi kalau kita fokus pada hal yang lain akan membuat gereja kehilangan kekuatan dan bahkan kehilangan hidupnya. Denyutannya itu enggak ada. Berfokus pada hal yang lain akan membuat saudara kehilangan kekuatan. Enggak kuat. Hilang vitalitas saudara. Dan bahkan kehilangan hidup saudara. Hidup tapi dikatakan mati. Hidup tapi mati. Jalan bagaikan zombie saudara. Sardis menunjukkan kepada kita bagaimana gereja-gereja itu satu persatu mati. Tetapi pesan Yesus tidak berakhir di sini. Pesan Yesus memberikan cara bagaimana menghidupkan kembali gereja yang mati atau sekarat. Yesus memberikan cara bagaimana untuk menghidupkan kembali saudara yang mati atau yang sekarat. Wahyu pasal 3 ayat kedua dan ketiga dikatakan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ada 5 perintah Yesus di sini, saudara. Perintah pertama adalah bangunlah. Masih ada sisa. Masih ada sisa. Orang percaya, bangunlah. Jangan tertidur, bangun. Yang sedang tertidur, bangun. Ini suara pertobatan yang Pak Tong terus suarakan ya. Bangun, bangun. Masih ada sisa. Sardis 2 kali jatuh ke tangan musuh. 1, tadi Cyrus the Great. 1, Alexander the Great, jenderalnya ya. Karena pengawasnya tertidur, lelap, lengah. Kebangunan rohani itu akan dimulai dari orang-orang yang bangun. Bangun, buka mata. Tentu ya doa ya. Lalu doa ngapain? Nanti juga akan bangunkan orang lain. Mulai menstimulasi kehidupan yang baru. Bangun. Kedua, Yesus perintahkan kuatkanlah. Orang-orang Kristen yang telah dibangunkan Kristus akan menguatkan apa yang masih ada dan yang hampir mati. Orang Kristen atau gereja yang lemah perlu dikuatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah. Dan sarana utama dari kasih karunia adalah firman Tuhan. Doa juga sarana anugerah. Firman Tuhan juga adalah sarana anugerah. Satu lagi adalah sakramen. Sakramen. Nah saudara, sarana utama dari kasih karunia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Petrus katakan, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya terus menerus hidup. Firman Allah itu hidup dan kekal. Firman yang menghidupkan. Ketika tadi Paulus menyampaikan tentang keadaan mengenai apa yang terjadi di Sardis di hari-hari terakhir di 2 Timotius 3, Paulus tidak kasih jalan dengan solusi seperti mana yang dipakai oleh dunia. Tapi Paulus pakai solusi yang dikatakan dalam ayat 14 dan 15. Kita lihat bersama-sama. 2 Timotius 14 dan 15. Untuk solusi yang dia sampaikan. Saudara, nggak perlu ganti tabung gas yang klepnya kadang bocor. Nggak perlu saudara itu gotong-gotong itu Aqua 19 liter 1 galon. Yang buat encok itu tulang kita. Kita di sini nggak seperti itu, kita nyaman. Buka keran, sep, langsung minum. Buka gas, sep, langsung nyala. Ya saudara tinggal bayar aja sih.
Tapi gaji saudara juga lumayan, bisa mencukupi itu semua. Nyaman saudara. Ayat 14 kita bersama-sama bacakan. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman sebenarnya bukan sesuatu yang asing, yang pernah kita dengar. Mungkin kita belum lihat, belum celik gitu ya, sebagaimana kesaksian Tony tadi ya. Celik gitu ya akhirnya. Padahal sebenarnya udah ada gitu, udah denger gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya kapan Roh Allah bekerja ya. Kita nggak tahu. Kapan mata orang dibukakan, telinga mereka dibukakan, kita nggak tahu. Ingat gitu ya. Pegang teguh pada kebenaran yang engkau telah terima, engkau yakini, yang diajarkan kepadamu dari kecil. Lalu ayat 16 dan 17 muncul juga di dalam kesaksian Tony tadi ya. Saya bukan karena tahu kesaksian Tony maka saya baca ini, enggak saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi enggak lengah. Soalnya sebagaimana di Sardis dan di tempat-tempat di lainnya yang menghadapi pemandangan yang mengerikan akan mayat-mayat yang membusuk. Di dalam perjanjian lama ada Nabi Yehezkiel. Dia lihat ada tengkorak kering. Dan ketika Yehezkiel memberitakan firman Allah, kemudian tengkorak itu bersatu kembali dan kemudian menjadi hidup kembali. Menyampaikan akan datangnya hari di mana Kristus akan datang dengan firman-Nya yang ajaib membangkitkan mereka yang mati. Ketika Yehezkiel memberitakan firman Tuhan, nafas hidup kembali ke dalam tulang belulang ini. Dan mereka hidup dan berdiri tegak menjadi suatu tentara yang sangat besar jumlahnya. Yehezkiel 37 ayat 10. Perintah yang ketiga Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Sardis, ingatlah. Setelah bangun, kuatkanlah. Jemaat juga harus ingat. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Kita sudah terima, kita sudah mendengarnya gitu ya. Ingat itu. Ingat kebenaran Injil yang olehnya mereka menerima keselamatan mereka. Ingat Yesus. Ingat apa yang Dia perintahkan. Ingat kasih karunia keselamatan yang diberikannya kepada kita. Ingat kuasa untuk hidup baru yang diberikannya melalui Roh Kudus. Ingat. Di awal surat ini Yesus katakan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Yesus mampu memberikan kuasa untuk menghidupkan kembali melalui Roh Kudus. Mereka yang mati melalui pekerjaan Roh Kudus dihidupkan kembali. Sebagaimana hari ini saudara, kita mendengarkan kesaksian, itu ingat apa yang Tuhan lakukan. Tugas kita adalah saksi, menyuarakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Kesaksian adalah ingatan yang diperkatakan kembali. Kalau di sini saja nggak cukup kan ya. Kalau nggak keluar kan nggak jadi saksi ya. Saudara bisa ketik sih, masukin ke medsos boleh juga gitu ya. Tapi kiranya motivasi saudara dimurnikan ya dengan kesaksian saudara ini dan Tuhan boleh dimuliakan ya. Diingat, diperkatakan kembali gitu ya. Mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup pribadi. Ingatlah saudara, apa yang telah Tuhan kerjakan. Ingat. Ketika saudara ingat kebaikan Tuhan, maka akan muncul ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, yang keempat dan kelima adalah turutilah, bertobatlah. Firman Tuhan katakan, ini bicara ketaatan dan pertobatan. Turutilah, bertobatlah. Bicara ketaatan dan pertobatan. Boyce katakan, tidak cukup hanya mendengarkan firman Allah. Kita harus menaati apa yang kita dengar. Saudara, orang Kristen menunjukkan imannya yang tidak kelihatan dengan cara bagaimana? Dengan ketaatannya. Orang percaya menunjukkan imannya yang tidak kelihatan dengan ketaatannya. Taat pada pengajaran Alkitab, taat pada perintah Yesus. Ada dua yang besar ya. Hendaklah kamu saling mengasihi, satu beritakan Injil. Dua perintah yang besar. Dan ada 50 perintah-perintah yang lainnya yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perjanjian baru.
taat pada pengajaran Alkitab, taat pada perintah Yesus. Bertobat itu adalah berbalik dari dosa-dosa, tidak mau lagi hidup di dalam dosa, dalam hawa nafsu yang menyakiti hati Tuhan dan hidup menuju jalannya Tuhan. Jalan orang fasik, jalan yang kekal. Satu menuju kematian, satu menuju hidup. Ini sudah diberitakan dari perjanjian lama, ribuan tahun yang lamanya. Terus, ini bukan berita baru saudara. Terus diperkatakan untuk kita ingat. Karena kita adalah manusia yang suka melupakan kebaikan Tuhan. Kemudian taat dan bertobat. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Yesus katakan kepada jemaat Sardis, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kristus akan mengunjungi orang-orang Kristen yang tidak taat dan memberikan disiplin yang menyakitkan kepada mereka. Gereja-gereja yang tidak mau taat dan tidak mau bertobat, dikatakan kaki dian mereka akan diambil dari mereka dan cahayanya akan padam sepenuhnya. Dan ini yang paling cilaka pada kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya saudara sudah padam saudara, kaki diannya diambil saudara. Gak ada pimpinan Tuhan, gak tahu. Jalannya di dalam jalan kegelapan tertutup saudara. Gak tahu juga dalam komunitas orang percaya ataupun tidak. Gak tahu, gak sadar sama sekali saudara. Bahkan terang pun tidak muncul daripadanya. Karena kaki dian sudah diambil daripadanya. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemari pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dan dalam pakaian putih. Karena mereka layak untuk itu. Kepada mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, Yesus katakan mereka layak, sesuai, pas. Yesus tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sempurna dan tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus tidak mengatakan bahwa mereka telah memperoleh keselamatan karena perbuatan baik mereka sendiri, karena yang begitu sempurnanya. Tidak, Yesus tidak mengatakan demikian. Akan tetapi mereka adalah orang-orang Kristen yang menjalani gaya hidup yang alkitabiah. Ada jatuh bangun? Ada. Tapi terus bersandar pada Tuhan. Dan hidupnya enggak di sana gitu ya. Menanjak. Semakin mendekat kepada Tuhan. Membersihkan dosa-dosa harian mereka dan mengaku dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus. Tiap hari, tiap waktu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tadi sudah dibacakan juga. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Efesus 4 ayat 1 katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kamu berpadanan dengan panggilan itu. Paulus mendorong jemaat Efesus untuk hidup dengan cara yang layak, yang sesuai dengan panggilan yang telah diberikan oleh Tuhan. Hidup dengan cara yang layak, yang sesuai, itu adalah respon dari rasa syukur kepada Tuhan atas hidup baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi ya, hidup dengan cara yang layak, yang sesuai, itu adalah respon dari rasa syukur kepada Tuhan atas hidup baru yang Tuhan berikan. Dan ini adalah hasil. Sekali lagi, ini bukan penyebab. Ini adalah hasil, bukan penyebab. Penyebabnya adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Hasilnya adalah dengan rasa syukur kita berikan kepada Tuhan dengan hidup yang cara yang layak di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan memanggil orang percaya bukan sebagai orang Kristen yang sempurna. Kamu diterima karena kamu sempurna, taat, hukum 1 sampai hukum 10 perfect, gak ada cacat. Bukan. Sebab bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan panggil orang percaya, orang yang dikatakan orang layak, orang yang sesuai, bukan sempurna, sekali lagi ya, layak. Orang yang dengan tulus menghidupi iman mereka dan diterima oleh Tuhan. Orang yang dengan tulus menghidupi iman mereka dan diterima oleh Tuhan. Tuhan menyatakan layak itu semua karena karya Roh Kudus yang penuh kuasa yang telah dianugerahkan kepada kita. Sekali lagi ya, Tuhan menyatakan layak itu semua pun karena karya Roh Kudus yang telah menghidupkan kita, yang memberikan kita kuasa,
yang telah diberikan kepada kita. Saudara, Yesus memberikan 3 berkatnya kepada mereka yang tulus dan setia. Ada 3 berkatnya, Yesus katakan di ayat yang ke-6. Ayat ke-5 dan ke-6 ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 ya. Inilah yang diberikan kepada mereka yang menang. Barang siapa menang, ayat ke-5, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pertama yang diberikan adalah pakaian putih. Sekali lagi saudara, di sini ditekankan kemurnian. Sudah diberikan pakaian putih loh, ditekankan lagi pakaian putih gitu ya. Ini ditekankan saudara, kemurnian kesucian saudara. Ketika seseorang dibaptiskan, kan pakai pakaian putih ya. Tadi choir juga pakai pakaian putih kan ya. Ya. Ini mengenakan pakaian putih. Ketika dibaptis pakai pakaian putih, itu menandakan persatuan dengan Kristus di dalam iman. Jadi ini kenapa pakai baju putih gitu ya? Enggak sembarangan gitu ya. Ada kaitannya dengan firman Tuhan. Saudara, jiwa-jiwa yang menang yang beribadah di sekitar sekeliling tata Allah di surga itu juga mengenakan pakaian putih. Dan pakaian putih yang terpenting adalah bicara kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Setelah Kristen sampai ke puncak bukit bertemu dengan salib, diberikan oleh Allah Tritunggal. Salah satunya adalah pakaian putih. Pakaian putih. Orang percaya dibenarkan di hadapan Allah yang kudus dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan pakaian putih, kemudian dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin menjauhi dosa dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana saudara menunjukkan iman saudara? Dengan ketaatan saudara. Hidup takut akan Tuhan. Berkat pertama, pakaian putih. Kedua, Yesus tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Namanya juga kitab kehidupan. Artinya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang hidup. Ini sebagaimana kalau saudara baca kitab Samuel atau baca kitab Mazmur, saudara akan baca gitu ya. Ini seorang gembala ketika mengembalakan dombanya dia akan bawa satu kantong. Kantongnya itu berisi apa? Berisi apa? Ya, batu. Betul, berisi batu. Nah, itu batu adalah jumlah domba yang dia gembalakan. Ketika domba ini mati, maka batu itu akan dikeluarkan. Jadi sehingga dia tahu jumlah dombanya ada berapa dari hitung batunya ini. Ini statistik waktu zaman itu ya. Di Samuel sama di zaman waktu Mazmur itu ya, waktu Daud itu ya. Jadi ada batu di kantong. Jadi ketika ada domba gitu ya bertambah, dia tambahin di dalam batu itu gitu ya. Dalam kantong itu ya batu. Ketika berkurang dikeluarin gitu ya. Cara ngitungnya seperti itu. Zaman itu. Begitu juga saudara dengan kitab kehidupan. Sama. Kitab kehidupan adalah seperti demikian. Jadi yang tertulis di dalamnya adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup. Saudara, namanya juga kitab kehidupan. Hanya nama-nama orang yang hidup yang tercatat dalam kitab kehidupan. Selain kitab kehidupan ada kitab-kitab perbuatan yang dibukakan oleh malaikat dan dibacakan. Yesus katakan bersukacitalah karena namamu tercatat di surga kepada para muridnya yang diutus kedua-dua kan ya. Tuhan lihat iblis takut gitu ya. Setan bisa diusir. Kami melakukan semua ini dengan namamu gitu. Lihat. Terus Tuhan Yesus katakan bersukacitalah. Bukan karena itu tapi karena namamu tercatat di surga. Kitab kehidupan. Yang ketiga. Nama saudara diakui Yesus di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Ini berkat yang ketiga. Saudara, Yesus mengenal saudara secara pribadi satu persatu, menyebut nama saudara. Dan memanggil saudara satu persatu dengan secara pribadi. Dan bukan itu saja, tapi Yesus berdiri di hadapan Bapa pada hari terakhir. Dan nama saudara keluar dari mulut Yesus. Nama yang telah ditebusnya 2000 tahun yang lalu. Nama yang telah dibawa bersamanya di atas kayu salib. Dan sekarang disebut di hadapan Bapa pada hari terakhir. Dan ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Pada saat hari terakhir.
kiranya nama saudara boleh disebut oleh Yesus secara pribadi di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Saudara jangan coba-coba jadi orang Kristen nominal. Orang-orang Kristen yang nominal adalah orang Kristen yang sebenarnya kosong. Hidupnya hampa dan mati. Percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terimalah jubah putih yang diberikannya. Janganlah kita mengotori jubah itu dengan dosa-dosa dunia. Marilah kita bersaksi akan apa yang telah Tuhan perbuat. Sekali lagi, jangan kotori jubah putih dengan dosa-dosa dunia. Yang akhirnya Tuhan katakan sekarat. Marilah kita bersaksi akan apa yang telah Tuhan perbuat, Tuhan lakukan. Dan kita syukuri itu. Hiduplah sebagai saksi-saksi dengan kuasa Roh Kudus. Bukan kuasanya kita, bukan hebatnya kita, bukan hebatnya Emery Tokyo, bukan hebatnya gereja kita. Tapi betapa hebatnya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Melalui tentu ya, bisa gerejanya, bisa melalui patung, bisa melalui hidup rekan-rekan orang percaya yang lainnya. Hiduplah sebagai saksi-saksi dengan kuasa Roh Kudus, bukan kuasanya kita atau fasih lidah kita. Berjalanlah bersama Tuhan dengan mengenakan jubah putih itu dan ketahuilah bahwa ketika semuanya disempurnakan dalam kemuliaan kedatangannya yang akan segera terjadi, kita akan berjalan bersama dengan Dia yang kita kasih dengan pakaian putih yang bersinar sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Hendri boleh pimpin kita dengan suara yang keras. Berdoa. Bapak, kami bersyukur kebaikan Tuhan untuk hari ini kami boleh kumpul di sini sama-sama beribadah, kami boleh mendengarkan firman juga. Kami diingatkan dengan keras bahwa kami juga harus memelihara hidup kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan ya Bapak, Kau mengenal kami satu persatu. Ya. Kami memiliki pergumulan yang berbeda satu persatu, tapi Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kau sanggup untuk menolong kami. Karena mungkin banyak di antara kami yang masih perlu untuk lebih banyak lagi belajar mengenal Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, supaya Engkau juga yang memimpin. Dan Engkau juga memakai untuk gereja ini Tuhan. Masih banyak sekali yang harus dilayani. Engkau tolong supaya kami juga boleh melihat apa yang Engkau inginkan selalu Tuhan. Ya. Bapak, bimbing kami butuh pertolongan-Mu selalu. Mohon Tuhan, kalau janji-Mu itu indah, Engkau akan memelihara kami. Engkau tidak akan menghapus nama kami dari kehidupan. Itu sungguh hal yang indah ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, supaya kami jangan lupa bahwa kami juga harus terus mendengarkan diri kepada-Mu Tuhan. Ya. Dan bahkan kami juga perlu Tuhan, dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami boleh mengucap syukur padamu Tuhan. Ya. Dalam kerjaan kami, apa yang Kau berikan itu juga Tuhan, supaya kami, maka itu juga menjadi ibadah kami padamu Tuhan. Ada ucapan syukur di sana. Ketika kami juga merawat anak-anak kami Tuhan, Tuhan juga ingatkan kami bahwa di situ juga menjadi suatu pelayanan, suatu ibadah kami padamu juga Tuhan. Tuhan tolong kami di sini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon Engkau memimpin kami gereja ini Tuhan, yang kecil, tapi Engkau bisa pakai dengan luar biasa. Kami mohon pertolongan-Mu. Masih banyak orang Indonesia di sini Tuhan. Di daerah kantor ini juga sudah lebih dari 20.000 orang. Engkau juga memperhatikan mereka. Supaya semakin banyak dari orang Indonesia juga yang boleh dijangkau, mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Supaya hidup mereka tidak menjadi hidup yang sia-sia. Bahkan masih banyak orang Kristen juga ya Tuhan, baik itu orang Jepang juga, orang dari negara lain juga Tuhan, jika mereka juga hidup hanya memikirkan apa yang terlihat di depan mata mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajarkan, membimbing kami juga di sini yang kecil ini, juga boleh menjadi contoh bagi mereka, membimbing mereka juga untuk melihat bahwa kami harus hidup untuk Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau pimpin kami selalu dalam belas kasihan-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.